Kali ini micro SD yang akan saya bahas ya. Micro SD jalur-jalurnya kemana saja, kemudian fungsi dari jalurnya apa saja, kemudian tegangannya berapa, kemudian apa saja yang harus diingat pada proses perlindungan memory card atau micro SD ini, sehingga pada saat dapat kasus memori korup, memori error, ataupun tidak reading, kita bisa mendeteksi dan menganalisa secara tepat apa-apa saja langkahnya. Sebelum melakukan pengukuran, termasuk skematik dulu ya. Di sini komponen-komponennya, yang pertama adalah konektor micro SD U1102. Konektor ini micro SD 1102 yang ini ya, 1102. Oke, yang ini ya, konektor micro SD. Kemudian ada diode pengaman, diode 1118, diode pengaman, comment, clock, detect, dan tegangan. 4 jalur ini akan diamankan oleh diode 1118. Posisinya ada di sini ya. Dekat. Selanjutnya ada diode pengaman data. Diode pengaman data. Ini D1117. Pengaman data 0, 1, 2, dan 3. Data secure digital atau micro secure data ya. Secure data. Kemudian posisinya D1117 itu data diode pengaman data. Ini ya. Nih. Yang ini D1118, pengaman jalur tegangan, comment, clock, dan detect. Kemudian D1117, pengaman jalur data. Kemudian satu lagi ada resistor infus jalur data ya. Resistor infus jalur data sebesar 100 kilo akan menyuntik tegangan 2,8 volt. Ini resistor 1124 ya. 100 kilo. C 2,85 micro SD. Posisinya resistor ini di sini kecil. Ini ya, sebelah D1117. Ini yang ini resistor 1124. Resistor 1124. Setelah mengetahui komponen-komponen utamanya, sekarang adalah jalur dan cara kerjanya. Yang pertama adalah jalur detect. Jalur detect ini penting ya. Jalur detect ini tidak masuk ke jalur detect ini tidak ada jadi dia ada di dalam ya, masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam ke U1102. Jalur secure data card detect signal.
card detect ini jika tanpa memory card akan keluar tegangan high 1,8 volt ya. Jika tanpa memori seperti ini, tegangan card detect ada 1,8 volt. Mengukurnya di mana? Mengukurnya di pin 5 dioda 11, 18. Boleh pin 5, boleh pin 6. Di mana sih pin 5, pin 6 itu di sini. Ya. Kalau saya zoom out ke ini ya. Jadi IC D1117 ini itu ya, sorry, D1118, sorry agak ketukar ya, D1118, D1118 kaki 5 dan 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kakinya boleh di kiri bawah, boleh di kiri atas. Boleh. Ini adalah tegangan card detect. Tanpa micro SD tersisip di sini, tegangan ini keluar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jalur pin 1 adalah jalur data 2. Di mana sih pin 1 itu? Pin 1 itu ada di sini ya. Cara menghitungnya, di sini ada 8 pin. 1, 2, 3, 4, sampai 8 ya. Pin 1 kita hitung sebelah kiri. Di sini ya. Saya zoom. Nih, kita tahu ya. Nah, tuh. Ini ya. Kurang fokus saja. Ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungnya seperti ini ya. Kita hitung seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi pin 1 di sini adalah data 2. Data 2. Kemudian pin 2-nya adalah data 3. Ya. Kemudian pin 3-nya adalah komen. Perintah ya. Kemudian data 4-nya VDD, voltage drain device, tegangan untuk micro SD sebesar 2,8 volt. Kemudian ada clock. Kemudian ada data 0 dan terakhir data 1. Berarti dari 1 sampai 8, data 2, data 3, komen, tegangan, clock, data kosong, dan data 1. Tuh cara menghitungnya. Dan tanpa memori disisipkan di sini, tegangan ini belum keluar semuanya, tidak ada tegangannya. Satu lagi, sorry. Pin 6 ini adalah ground ya, pin 6 itu ground. Jadi tambahan pin 6 adalah ground. Jadi ketujuh jalur ini minus ground tanpa memori card disisipkan belum ada tegangannya. Card detect ada tegangannya 1,8 volt. Kemudian akan saya bahas di Gemini ini cara kerjanya adalah ada 2 komponen yang mendetek dan mengolah mass storage micro SD ini. Yang pertama adalah prosesor, yang kedua adalah IC Antio. Gampangnya kalau prosesor untuk proses reading via host, misalkan kita connect ke PC untuk reading micro SD, seperti itulah. Kemudian untuk prosesornya Freescale adalah untuk mendetek micro SD direct ya, secara langsung seperti ini. Secara langsung
Kalau direct seperti ini, saya sisipkan. Bentar. Ya. Kita tunggu sampai reading micro SD-nya, saya sisipkan. Nah, isi Antioch-nya ini adalah untuk mendeteksi dan mengolah data-data yang akan di read or di write via host. Nah, sudah keluar ya. Media card, insert all media file on media card, otomatis ditambahkan ke media library. Ya, ini sudah disisipkan. Ini yang digunakan adalah pada saat saya menggunakan menu ini, reading, ini ya, masuk di memori, enter. Ini terbaca memorinya karena 8 GB ya. Ya, 8 GB terbaca. Ini jalur yang digunakan untuk untuk mereading data di micro SD ini adalah jalur yang ke prosesor. Ini saya tidak ada kabelnya. Seperti itu, ya. Oke, kembali lagi. Karena semua jalur ini clock, comment, card detect, data 0 sampai data 3, 0, 1, 2, 3 akan bercabang. Yang satu masuk ke prosesor, ia masuk juga ke IC Antioch USB. Ya. Yang pertama, contoh, ya, clock. Ya. Clock. Saya copy ya. Sebagai contoh clock. Di sini ada comment, CMD, ada juga card detect signal. Saya masuk supaya ini ya. Saya mundur halaman 11 karena prosesor ada di halaman 6. Oke. Ini masuk ke prosesor halaman 6, rescale. Secure data clock, secure data comment. Di sini juga di sini ada detect. Bentar. Nih. Ini. Ya, bahwa secure data card detect signal dari konektor micro SD data masuk ke prosesor plus data clock signal dan komen ini masuk juga ke IC Antioch. Ya, IC Antioch saya buka coba halaman 14, bentar. Ya. Ini IC Antioch U1414. Antioch ini adalah IC untuk memaksimalkan speed transfer ya. Di sini ada ya. Di sini ada card detect ya, yang masuk ke IC Antioch. Ya. Pin D2 ada juga comment, secure data comment, juga secure data clock. Oke, paham ya? Yang masuk ke Antioch, yang masuk juga ke prosesor. Saya back lagi. Begitupun data 0 dan data 0 sampai data 3. Ya. Data 0 sampai data 3. Sebelum melakukan pengukuran, kita pahami dulu. Back. Nih, masuk. Ini tandanya masuk ke prosesor, juga masuk ke Antioch USB. Back.
atau saya langsung saja boleh juga lah. Gas. IC USB-nya. Kita cari jalur. Saya cari jalur datanya. Ini ada jalur datanya. Jalur datanya E1, E2, E3 dan F2 ya. Secure data 0 sampai 3. Oke, paham ya? Oke. Di jalur data ini dapat tambahan tegangan diinput oleh tegangan 2,85 mikro SD ya. Tegangan ini tidak keluar jika memori tidak disisipkan. Begitupun tegangan mikro SD ini ya. Tidak akan keluar di pin 4 sebelum disisipkan. Sekarang kita praktek ya. Mana? Ini kondisi aktif ya. Kondisi aktif. Ini ada memorinya. Ya, ada memorinya dulu ya. Ini ada memori atau saya cabut dulu. Atau ada memori dulu ya. Boleh deh, boleh. Memori. Oke, seperti ini. Yang pertama akan saya ukur adalah pin 1 yaitu data 2. Ya, pin 1. Ya, sebelah kiri. Berapa tegangannya? 2,6 ya. Mendekati 2,8. Kemudian patokannya 2,8 volt. 2,65. Ini data 3. Kemudian data pertama, data 2, data 3, komen tegangan clock ya. Yang pertama pin 1, data 2. Nih. Berapa? Mundur dulu ya, biar jelas. Maju. Set. Ini 1,5 sleep mode mungkin ya. Kita bisa nyalakan. Dua koma delapan. Kemudian saya coba buka. Coba dulu ya. Swing. Set. Saya ukur. Ya, lumayan lama ya. Buat videonya. Nyantailah. Nanti masuk 2,8. 2,5. Pin 3. Nih. 2,8. Pin 4. 2,8. Pin 5. 2,8 juga. Kemudian 6 ground, kemudian pin 7. 2,6 ya. 2,6. Ya, 2,8. Semuanya mengeluarkan tegangan. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 tidak, ground, pin 7, dan pin 8 mengeluarkan tegangan. Ada tegangannya. Ya, normalnya akan seperti itu. Jika kemudian setelah itu akan saya ukur card detect ya, ini ya. Card detect ini saya lepas dulu.
Carditech. Di mana sih mengukurnya Carditech ini? Yang paling gampang, yang paling dekat di sini, yang seperti saya jelaskan tadi, pin 5 dan pin 6. Ya, pin 5-nya di mana sih? Pin 5-nya ini ya, oke, paling ujung. Pada saat memori tidak disisipkan, Carditech ini harus high. Nah, keluar ya, 1, kurang mundur. 1,78, 1,8 lah ya. Ini saya pikir saya ukur di pin 6 ya. Karena ngukurnya di dioda 1118, pin 5 dan pin 6. Berarti kiri bawah dan kiri atas ya. Ini tanpa memory card high. Begitu dicolok low. Saya colok pasti ya. Ini tidak ada tegangan. Fungsinya apa sih? Carditech ini adalah sebagai indikator informasi ke prosesor dan IC anti-yok USB bahwa micro SD sudah disisipkan informasi. Begitu informasi dapat oleh IC USB dan IC prosesor, tegangan keluarlah si tegangan dan data-data yang diperlukan oleh micro SD. Begitu. Kesimpulannya, jika memori tidak reading, ya ukur dulu signal Carditech-nya. Tentu saja dengan posisi kartu terpasang. Jika mikro terpasang masih high, masih terukur 1,8, jumper saja ke Carditech B ya di sini ya. Ini ke detect A ya di R1112. R1112 itu posisinya sebetulnya kemana saja boleh, ke ground boleh, grounding boleh. Jadi yang nomor 5 dan 6, nomor 5 atau nomor 6 ini jumper saja langsung ke ground. Tegangan akan keluar. Langsung keluar tegangan. Ya. Tegangan akan keluar walaupun tidak ada micro SD, tentu saja dengan keterangan-keterangan yang apa namanya, karena tidak ada memori disisipkan, tapi informasi masuk ke prosesor. Itu saja, tentu saja yang ya, diperhatikan juga micro SD yang bagus, kemudian secara fisik atau secara mekanik konektor, kemudian komponen-komponen yang lain tidak short ya, komponen-komponen. Kemudian tambahan lagi, Anda bisa membuang dioda ini 11.2, 11.18 dan 11.17 apabila sudah melakukan ini itu tidak mendapatkan hasil. Kenapa sih dibuang? Karena ini menurut saya ini dibuang pun tidak masalah. Mana jalurnya ya kan, ya sudah masuk, keluar ya masuk lewat sini-sini juga kan. Hanya numpang lewat doang ke D1117 ini, dibuang pun tidak masalah. D1117 ini. Sementara di sini dioda ini memiliki pin ground yang kemungkinan bisa saja grounding menyebabkan tegangan di sini berkurang. Seperti itu, sudah adzan subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Web Seluler, Serang, Banten.